Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya cintai, yang saya banggakan, guru kita semua, Kiai Haji Gus Fikri, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran segala niatnya, disembuhkan dari segala penyakitnya. Atalallahu fi umrihi wa matta'na bi'ulumihi wa asrarihi. وحشره مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لوائه يوم القيامة. Para habaib, para kiai, para alim ulama yang saya banggakan, para hadirin, jamaah sekalian, jamaah majlis Ratibul Haddad, dan semua yang hadir di Masjid Rawdatul Mu'izz Mukhlisin, Rawdatul Mukhlisin, dan juga pemirsa Jember TV 1, ya, Raja TV, ya. Mudah-mudahan insyaAllah beserta dan pemirsa dimanapun berada mendapatkan berkah majlis ini, dan kita semua sama-sama didapatkan kemuliaan dan diterima segala amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sedikit sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Ikuti saya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Coba tolong diperhatikan. Alhamdulillah.
Kalau dirubah ha menjadi ha, rubah makna. Jadi tolong diperhatikan. Alhamdu bukan alhamdu. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala kematian bagi Allah. Nauzubillah. Bahaya. Karena ha menjadi alhamdu diambil dari kata hamada yahmidu hamidatan, mayit. Dan tidak layak orang muslim berkata segala puji atau segala kematian bagi Allah. Istighfar. Makanya kita harus berhati-hati. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Tekankan dal ya, yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Masih banyak orang yang berkata iyyaka. Kaf di sini huruf tipis. Jadi jangan terlalu melebar mulutnya ketika ucapkan ka. Jangan ka, tapi ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bukan mustaqim, ya. Qaf tetap qaf, tidak boleh jadi kaf. Tak apa-apa, kita belajar. Kita bukan mencari kesalahan, tapi wajib, menurut ulama wajib belajar suratul Fatihah. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairi bukan gairi, ya. Ghairil maghdubi alaihim, rapatkan bibir baru masuk ke waw, ya. Alaihim walad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai ini, luar biasa. Alhamdulillah. Suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Suratul Fatihah. Oh, maju ya. Siap, siap. Labbaik. Sami'na wa ata'na. Bisa di mana bisa lihat? Suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Satu ayat, tetapi kalau kita rutin membacanya, apalagi habis salat fardu,
laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu dia mati. Artinya menghampatkan dia masuk surga, jaminan masuk surga adalah menunggu dia mati, meninggal dunia. Cuba bayangkan Bapak Ibu, ini satu ayat membawa kita jaminan masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah semuanya? Gimana 30 juz Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bawalah suratul Baqarah, baca secara rutin suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Barkah hidupnya, barkah hartanya, barkah rezekinya, barkah kesehatannya. Wallahi Bapak Ibu, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk berobat, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk usaha dan lancaran, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk kemudahan rezeki, mujarrab membaca Al-Baqarah untuk keturunan bagi keluarga yang sudah lama menikah tidak punya keturunan. Bahkan rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru asyaitanu min. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal kabur, lari. Ada orang berkata, saya mau baca suratul Baqarah kan, tapi lumayan kepanjangan, 286 ayat. Saya kasih dua solusi. Satu, boleh dibacakan walaupun menghabiskan waktu beberapa hari, sambungan, bersambung seterusnya sampai selesai. Faham? Yang kedua, minimal baca 5 ayat yang pertama daripada suratul Baqarah, dan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Kemudian ayat kursi. Terus yang terakhir 3 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, seterusnya. Ini kalau boleh jadikan wirid sehari-hari. Di luar salat, habis salat, dimanapun kita berada, pagi hari dan siang hari atau sore hari, kita usahakan menjaga, menjadi wirid kita. 5 ayat pertama suratul Baqarah, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ayat kursi, kemudian 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum sampai akhir. 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Bapak Ibu jamaah sekalian, suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan suratul Fatihah berubah doa dari awal sampai akhir. Bagi orang yang awam, yang merasa dirinya susah membaca doa, atau dia tidak mampu menghafal kata-kata yang terindah untuk memuji Allah, atau dia memiliki keterbatasan tidak bisa bermunajat kepada Allah, jangan khawatir, baca Al-Fatihah saja mewakili seluruh doa. Al-Fatihah mewakili seluruh doa. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, untuk anak kita, keluarga kita, apapun yang kita harapkan, dibacakan Al-Fatihah dengan niat yang kita harapkan, insya-Allah terkabul. Bahkan bagi orang yang ingin memuji Allah tapi tidak hafal Asmaul Husna, dan dia tidak mengerti kata-kata yang terindah yang bisa kita mendapatkan ridha Allah dengan pujian, kita tidak pandai memilih kata-kata yang istimewa dan sempurna untuk memuji Allah, saya jawab, jangan khawatir. Satu kata
boleh dan bisa mewakili semua pujian adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Orang yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin berkali-kali, dia termasuk orang yang memuji Allah dengan perkataan yang terindah. Karena alif lam alhamdu lil istighraq, mewakili, menguasai seluruh ucapan-ucapan yang terindah untuk kita ucapkan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa di dalam suratul Fatihah, di awali doa dan di akhiri doa. Dan dua macam doa ada di dalam suratul Fatihah. Apa itu dua macam doa? Ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Apa itu doa ibadah? Yang isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Masih sama saya? Isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini semua pujian, tapi kita belum meminta apa-apa. Itu namanya doa ibadah. Yang kedua doa masalah, yang isinya memohon sesuatu. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kesimpulannya, tidak ada permintaan yang kita mohon kepada Allah sesudah kita memuji Allah setinggi-tingginya memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Para nabi meminta hidayah, para awliya meminta hidayah. Kalau kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, baru akan dalam mudah kita bisa ma'rifatullah. Kita butuh hidayah. Sebelum meminta apa-apa, ihdinas siratal mustaqim. Karena kata ihdinas siratal mustaqim sudah datangnya tempatnya, posisinya sesudah memuji Allah. Makanya saya ingat hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Hadis yang qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Salah satu nama daripada suratul Fatihah adalah as-salah. Al-Fatihah banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Al-Shafiyah, Al-Kafiyah, Al-Waqiyah, Al-Raqiyah, Al-Mubarakah, Al-Hafidhah. Banyak nama-nama. Ad-Du'a dan termasuk As-Salah. Allah berfirman di hadis yang qudsi, aku telah membagikan salat dua bagian. Yang dimaksud surat Al-Fatihah. فإذا قرأ عبدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. Kalau hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Makanya layaknya kalau kita baca Al-Fatihah, salah satu adab membaca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya, karena kita sedang berbicara sama Allah. Kita baca satu ayat, Allah jawab kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah menagungkanku. Itu Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Dan di situ kelebihan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa terpilih kalimat nasta'in daripada yang lain? Kenapa tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nu'min? Iyyaka na'budu wa iyyaka natawakkal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nastaqin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka natayaqqan. Kenapa terpilih kalimat nasta'in di ayat ini? Karena kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala pesannya, iyyaka na'budu itu hak Allah, iyyaka nasta'in hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya Allah kami ingin menyempurnakan iyyaka na'budu, makanya kami memohon berilah kepada kami pertolongan nasta'in agar bisa menyempurnakan ibadah kepadamu. Salah satu ikhtiar kami agar ibadah kami sempurna dengan pertolonganmu, berilah pertama pertolongan yang kami harapkan, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan para nabiyin, para salihin, para siddiqin, para awliya, para syuhada. Ihdinas siratal mustaqim bukan hanya ibadah dalam hal ibadah, bukan berarti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam beribadah. Tetapi ihdinas siratal mustaqim menguasai seluruh hajat kita dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kami mohon berilah kepada kami petunjuk dalam beribadah, jalan yang lurus dalam beribadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk di dalam yang lurus untuk mencari nafkah dan rizki. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk memimpin keluarga. Ya Allah berilah kepada kami jalan yang lurus untuk membina anak-anak kami menjadi salih salihah. Ya Allah minta mohon petunjuk kepada jalan yang lurus untuk menuju ridhamu, jalan yang lurus mencintai Nabi Muhammad, jalan yang lurus untuk mendekat dengan Al-Quran, jalan yang lurus dalam usaha dan bisnis kita. Upaya apapun sudah termasuk kata ihdinas siratal mustaqim. Urusan dunia minta yang lurus, urusan akhirat minta yang lurus. Itu termasuk ya Syekh, termasuk kita minta istiqomah kan itu? Termasuk istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam membaca Quran, istiqomah tahajud. Ini menunjukkan para jamaah pentingnya istiqomah, maka kita wajib minta istiqomah kepada Allah 17 kali sehari semalam. Belum yang sunnah. Betul. Belum yang sunnah, makanya tadi dikatakan oleh Syekh, kalau baca Fatihah itu sebaiknya tidak disambung, dipotong, per ayat berhenti. Tapi ini Syekh, tidak berlaku kalau terawih. Kalau saya biasanya walaupun terawih tetap saya tidak sambungkan ayat. Di sini itu saya kadang-kadang, tapi tidak semua ya. Ya cuma ada masjid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalau baca Fatihah, terawih, itu sekali nafas ya. Ini nafas panjang ini. Jadi kalau mau baca Fatihah itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai malaikat nulisnya bingung, printernya rusak. Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, Pak. Amin. Ibu istiqomah, ibu-ibu istiqomah. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi betul, salah satu yang menjadi ihdinas siratal mustaqim termasuk semua hajat kita. Di antaranya kita memohon istiqamah, karena istiqamah itu merupakan nikmat besar. Kalau bisa kita istiqamah walaupun sedikit kita amalkan. Contoh, istiqamah salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Salat malam tidak harus 8, salat malam tidak harus 11, salat malam tidak harus 23, salat malam semampu kita asal istiqamah. Minimal 1 ya? Minimal, itu witirnya. Witirnya 1 ya, Pak. Itu witirnya. Kalau antum, mohon maaf, kalau antum sholat malam 1 rakaat witir saja, itu sudah termasuk qiyamul lail. Sah, ditulis malaikat sah sholat malam 1 rakaat, tapi di buku malaikat ada tulisan kecil di bawah minimalis. Istiqomah, tolong Syekh, terangkan tentang istiqomah Syekh. Maaf, antum saya perintah ya Syekh ya. Tidak apa-apa, siap. Kapan lagi saya merintah Syekh Ali Jabir? Tolong Syekh, dibahas sebentar tentang istiqomah Syekh. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa in qal. Allah lebih mencintai amalan hamba sedikit tetapi istiqamah. Jadi contoh, kita dianjurkan istiqamah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman.
Padahal sebenarnya membaca Al-Quran itu sangat mudah. Jangankan membaca, menkhatam 30 juz itu mudah. Tapi kenapa kita merasa berat? Karena ketika mulai membaca, kita suka lihat halaman belakang. Contoh, mana Quran? Saya minta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين Kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Dah jadi lanjut. Yang baca begitu itu di Jakarta. Oh, Kalau di Jember, alhamdulillah sama. Jadi kalau baca Al-Quran, sebenarnya khatam Al-Quran itu mudah. Saya pernah coba. Saya butuh berapa waktu ketika saya membaca Imam Syafi'i mampu menkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Berarti dalam sehari 2 kali. Saya ingin mencapai target itu 60 kali itu. Saya pernah tes bagaimana bisa maksimal membaca Al-Quran. Habis subuh saya megang Quran, saya hidupin timer, saya on timernya, saya baca. Dari habis subuh sampai zuhur. Begitu tiba waktu zuhur, saya off timer, saya salat zuhur. Habis zuhur, saya lanjut lagi. On timer, saya lanjut. Sampai asar. Begitu tiba waktu asar, saya off timernya. Kemudian saya salat, kemudian lanjut habis asar. On timer. Tahu enggak kira-kira usaha kami ini, saya dapat berapa lama bisa khatam 30 juz? Tahu enggak kira-kira berapa hari? Kira-kira 1 hari? 2 hari? Saya dapat menkhatam 30 juz dalam waktu 10 jam. Tuntas 30 juz. Sedangkan ada orang 24 jam tidak bisa 1 juz. Kalau dari ilmu matematika kita bisa, tapi mohon maaf belum mau. Ini yang menjadi masalah kita. Bahkan ada yang 24 jam tidak baca Quran sama sekali sih. Mohon maaf, Quran saja tidak punya. Padahal mohon maaf saya potong sebentar saya tambah. Kalau antum ingin tahu barokahnya Quran, antum baca surat Al-An'am ayat 155. Antara lain, surat apa? Al-An'am 155. Allah dawuh begini, hadza kitabun anzalnahu mubarak. Hadza itu isim isyarah mudzakkar untuk lil qarib, dekat, sesuatu yang dekat. Allah dawuh, ini loh Quran aku turunkan mubarak kalau kamu ingin dapat barokah. Makanya semuanya itu kalau ketempelan Quran mesti barokah. Sampean tahu hadro yang di itu untuk sholawat itu terbuat dari apa? Kulit sapi, kulit kambing itu kalau ketemu kayu bunder namanya apa? Hadro. Nasibnya bagaimana? Dipukuli orang. Kalau kayunya besar namanya
beduk, dipendungi orang. Tapi kau lihat ketemu Quran jadi bungkus Quran, nasibnya dicium. Sampean mau dicium apa mau dipendungi? Kalau Anda melekat kepada Quran, Masya Allah, mubarak, dibarokai. Fadl, Anda duduk sebentar. Tidak apa-apa. Ini kurma saya, silakan. Apapun para jamaah yang ditempeli Quran akan barokah. Coba, Quran turun dalam jumlah fi jumlatin wahidah malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malamnya sama gelap, tapi karena Lailatul Qadar menjadi malam turunnya Al-Quran, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling barokah. Khairun min alfi syahr. Sama malamnya, tapi karena ada Quran turun. Quran turun pertama, ayat pertama turun di mana? Gua Hira. Antum tahu Gua Hira? Di Jabal Nur, gunung batu. Tapi kalau ada orang haji umroh biasanya naik, cari apa? Cari barokah. Gua tempat Quran turun, kena barokahnya Quran, jadi barokah. Makanya kalau rumah kita tidak ada Quran, tidak dibaca kita, rumah kita kalah barokah dengan Gua Hira. Yang membawa Quran turun kepada Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril karena ketempelan Quran menjadi panglimanya malaikat. Yang menerima Quran siapa? Nabi Muhammad karena menerima Quran menjadi manusia paling mulia, manusia paling barokah. Jangankan syafaatnya, mohon maaf, ludahnya Rasulullah barokah. Ludahnya, Pak. Di Sahih Muslim diterangkan, afwan saya, kalau saya salah tolong diingatkan. Di Sahih Muslim diterangkan, Kanjeng Nabi itu tidak pernah meludah nyampe ke tanah. Karena mesti ditadahi oleh malaikat. Ludah Rasulullah itu langsung idune, bahasa Inggrisnya the chopa, ya, the chopa, ludahnya itu tidak pernah nyampe ke tanah, karena selalu ludah Rasulullah ditampani sahabat, kemudian diusapkan, semua penyakit hilang. Sayyidina Ali ketika perang Khaybar sakit mata parah oleh Rasulullah, cuma diludahi, diusapkan ke mata Rasulullah, sembuh, Pak. Ada yang sakit mata? Silakan maju, saya ludahi, insya Allah tambah parah sampean. Jadi ayatnya jelas, anzalnahu mubarak. Maka perintah Allah apa? Fattabi'u, ikuti Quran. Ikuti Quran. Wattaqu, takwalah kamu. Apa yang didapat? La'allakum turhamun. Maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Artinya apa? Quran bisa mengantarkan kita mendapatkan mendapatkan rahmat. Dua inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Allah dawuh, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau kamu hidup tidak dapat barokah, tidak dapat rahmat Allah, siapapun kamu, lakuntum minal khosirin, pasti kamu rugi. Kaya tapi tidak barokah, rugi. Yang kaya saja, kalau tidak barokah rugi, apalagi yang ini para jamaah. Fadhil Syekh. Jadi saya sambungkan, guru kami, memang subhanallah Al-Quran ini tidak ada kehabisan berkahnya. Dan apapun yang kita niatkan saat baca Al-Quran kita dapat. Ada orang yang membaca Al-Quran dengan niat hidayah, dapat hidayah. Ada orang yang baca Al-Quran untuk mendapatkan berkah, dapat berkah.
Ada orang yang membaca Al-Quran niatnya untuk mendapatkan ilmu, dapat ilmu. Termasuk obat ya? Iya. Ada orang yang membaca Al-Quran dan niat sumbuh, disumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang banyak yang suka baca, tapi dia tidak merasa dapat apa-apa karena dia tidak luruskan niatnya. Segala sesuatu innamal a'malu binniyat. Kita belum menarahkan niatnya mau apa. Niatnya apa? Tujuannya apa? Mau hidayah? Berarti harus jelas niatnya. Hidayah, biar dapat hidayah saat membaca Al-Quran. Kenapa orang dahulu kita tidak perlu panjang lebar baca Al-Quran? Bisa satu ayat menyentuh perasaan hati mereka. Bisa gara-gara baca Al-Fatihah meneteskan air mata mereka. Tidak perlu lama-lama mereka, karena mereka sudah meluruskan niatnya, menghadirkan niatnya saat membaca Al-Quran. Termasuk untuk ruqyah, termasuk untuk obat, menyembuhkan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi 'inda an-naum, kana lahu min Allah hafiz, wa la yaqrabahu syaitan." Barang siapa yang membaca ayat kursi di saat mau tidur, akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan berani syaitan didekati. Syaitan tidak berani dekat karena sudah termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang baca bukan hanya masalah coba-coba, tapi diluruskan niatnya. Niatnya mau apa? Termasuk ketika membaca. Untuk saya punya kebiasaan, setiap membaca Al-Quran, begitu selesai sadaqallahul azim, itu menjadi kebiasaan saya. Ya Allah, aku mohon titipkan pahala bacaan saya untuk kedua orang tuaku, para ulamaku, guruku, keluargaku yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan setiap muslim dan muslimah yang tidak berkesempatan niatkan sedekah atau wakaf. Jadi semua orang muslim yang tidak berkesempatan niat kebaikan dan dia sudah wafat, saya niatkan di setiap baca, ya Allah aku mohon titipkan pahala untuk mereka. Jadi apapun yang kita niatkan, insya Allah kita dapat. Termasuk saya bersedekah. Ketika saya bersedekah, ya Allah, ini atas namaku dan orang tuaku dan setiap muslim dan muslimah yang miskin, susah payah, tidak mampu bersedekah, ini saya mewakilinya. Diniatkan setiap muslim dan muslimah. Jadi niat ini luar biasa. Walaupun sederhana, tapi dari segi makna kalau kita hadirkan niat, bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Ada orang membangun masjid mewah besar sekali, tapi tidak ada niat, sia-sia. Ada orang bangun musalla, tapi niat Allah jadikan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata ulama, dengan niat yang ikhlas, sesuatu yang kecil jadi besar. Tapi kalau sesuatu yang besar tanpa niat, tidak ada gunanya. Makanya jamaah sekalian, ketika baca Al-Quran, subhanallah luar biasa, segala sesuatu yang tergantung dengan Al-Quran pasti dijamin dapat kemuliaan. Sebagaimana kata guru kita, Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, Gua Hira, malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Kenapa semua ini dapat kemuliaan? Karena sudah tergantung dengan Al-Quran. Dan segala sesuatu yang tergantung dengan Al-Quran, wallahi dijamin dapat kemuliaan. Cukup bersabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Ada seorang tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, 70 tahun mengajar Al-Quran. Ditanya, apa yang membuatmu sabar 70 tahun? Kata beliau, yang membuat saya sabar cuma satu, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Saya ingin meraih bersabda Rasulullah itu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Innahu laqur'anun karim, Suratul Waqi'ah ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran mulia dan menjaminkan kemuliaan. Coba contoh Bapak Ibu, kita diminta berkenan menjadi sahabat sama Al-Quran di dunia. Artinya jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Ketika lagi ada masalah, baca Al-Quran. Lagi galau, stres, baca Al-Quran. Lagi sakit, baca Al-Quran. Selalu hajat kita tergantung dengan Al-Quran. Kita hanya diminta jadi berteman sejati, teman akrab, teman dekat sama Al-Quran. Kira-kira apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Setiap satu huruf 10 kebaikan.
Yang kedua, akan temani kita saat kita di dunia. Setiap orang penghafal Al-Quran pasti mulia di dunia, didepankan, dihormati, dimuliakan, diharapkan keberkahannya, itu luar biasa. Terus yang ketiga, kita dapat karena Al-Quran, karena kita berkenan berteman sama Al-Quran di dunia, Al-Quran akan temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan bela kita saat menghadapi mungkar nakir di alam kubur. Al-Quran akan temani kita saat kita dibangkitkan oleh Allah hari kiamat. Bahkan Al-Quran akan bersama kita saat dihisab, sambil malaikat memanggil mana ahlul Quran, para pencinta Al-Quran yang selalu membaca Al-Quran, dibawa, dikumpulkan. Kata mereka, ya malaikat, membawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang terdekat sama Allah, karena kalian di dunia dekat sama Al-Quran, sekarang posisimu dekat sama Allah di hari kiamat. Belum lagi Al-Quran akan temani kita saat jalan di atas sirat. Apakah Al-Quran sambil kita lewat sirat menuju surga, Al-Quran melepas? Tidak melepaskan kita. Al-Quran akan temani kita sampai ke pintu surga. Apakah begitu sampai ke pintu surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran akan temani kita sampai masuk surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran akan meninggalkan kita? Tetap tidak. Masih berkenan menemani kita sampai naik ke derajat yang tertinggi di surga Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Quran, ini kalau sudah di surga, yuqalu liqari'il Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naik derajatmu. Baca, naik sebagaimana kamu sering baca di dunia, bakal bisa baca banyak di surga. Kalau dibaca sedikit di dunia, bakal baca sedikit di surga. Makanya baca naik dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena derajatmu, posisimu di dalam surga sesuai ayat yang Anda kamu baca. Terakhir di mana? Kamu di situ berhenti. Sampai ada hadis ya saya itu ya. Ada hadis para jamaah, Rasulullah dawuh, iqra'ul Quran, baca Quran, istiqomah baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka besok ketika hari kiamat kamu akan dicari oleh Quran. Baca Quran, ketika kamu hidup baca Quran, maka besok di akhirat Quran akan mencari kita para jamaah. Untuk apa? Syafi'an, memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada kita. Di Jember ini Syekh ada Kiai Siddiq, itu waliullah, itu seminggu hatam Quran. Hidupnya barokah, ilmunya barokah, putra-putranya semua jadi orang, Pak. Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq, Kiai Abdullah Siddiq, semua putranya jadi orang. Tidak ada yang jadi kucing, tidak ada. Bayangkan, satu huruf Quran barokahnya 10. Kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? Kalau per huruf barokahnya 10, alif lam mim berapa barokahnya? 30 itu sedikit apa banyak? Banyak. Makanya orang sekarang baca Quran, alif lam mim shadaqallahul azim. Istrinya tanya, kok wis mandek Pak? Telung bolu. Baca Quran 1 menit selesai, baca WA 3 jam, hatam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Al-Quran itu akan temani kita sampai masuk ke surga, bahkan menantarkan kita sampai ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran, falaysa fi ahli al-jannati a'la darajatan min ahli al-Quran. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian,
Itulah salah satu menjadi alasan kami menggerakkan safari dakwah 1000 titik yang alhamdulillah baru saja bisa berhasil menjalani 148 dan masih terus memperjuangkan sampai mencapai 1000 titik. Tujuan kami dalam program safari dakwah Rutsu khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Impian saya dan cita-cita saya bisa menghidupkan Al-Quran di tengah masyarakat. Karena ketika kita kembali kepada Al-Quran, semuanya pasti akan terjamin rahmatan lil alamin. Aman, makmur, keberkahannya sangat luar biasa. Bahkan cita-cita saya bagaimana kita bisa menjadikan seluruh masjid di Indonesia dipimpin oleh seorang imam penghafal Al-Quran 30 juz. Kami menjalani metode Madinah selama saya berada di Indonesia. Sekarang alhamdulillah sudah hampir mau 11 tahun. Sudah mau 11 tahun di Indonesia. Dan program kami sudah jalan. Dan alhamdulillah banyak di bawah binaan kami yang sudah tamat hafal 30 juz. Ketika mereka sudah tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah. Bisa ke Tanah Suci sekalian tes hafalan, tes bacaan di hadapan para imam-imam besar di Tanah Suci. Kalau sudah dibenarkan bacaannya, baru kami berikan sebuah sertifikat, namanya ijazah dan sanad, yang bersambung bacaannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami menjalani 5 metode. Metode Madinah, yang pertama memperbaiki huruf dan bacaan, yang kedua menyempurnakan tajwid, yang ketiga menindahkan suara, walaupun suara kita membuat orang lain sakit kepala sebelumnya. InsyaAllah ada ilmunya, jangan khawatir. Yang keempat, menguatkan hafalan. Karena saya terima keluhan jamaah, kami bisa hafal tapi cepat lupa, cepat hilang. Ada enggak solusinya? InsyaAllah ada. Bisa mempertahankan hafalan. Kalau sudah selesai 4 tahap ini, baru masuk ke tahap inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, imam kita bisa baca seperti Nabi Muhammad? Alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena sudah ada ilmunya, ada urutannya, ada silsilahnya, ulama dari ulama dari ulama dari ulama dan seterusnya, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Saya mengambil ijazah dan sanad dari guru saya, yang jarak beliau antara beliau sama Rasulullah SAW 28 guru. Beliau termasuk nomor 28 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dijaminkan bersambung, dan tidak ada kitab Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa selain Al-Quran yang memiliki ijazah dan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, dalam program safari dakwah kami ini, pertama minta doa restu, termasuk guru kita, mohon didoakan agar kita mampu mewujudkan cita ini. Karena pengalaman saya jamaah sekalian, apalagi ketika kami terus memperjuangkan acara Hafiz Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu suka menonton acara Hafiz Indonesia di RCTI. Ini merupakan, jujur saja, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Karena sudah dicoba di Malaysia, di Brunei, di Singapura, bahkan di Arab Saudi untuk membuat acara Hafiz Indonesia versi Arab, gagal, tidak bisa. Kenapa gagal? Karena susah sekali menemukan anak-anak di bawah usia 10 tahun hafal Al-Quran, tapi jumlah anak banyak, hanya ada di Indonesia. Allahu Akbar. Ini merupakan karunia. Itu yang membuat saya tetap semangat dan betah di Indonesia dan terus memperjuangkan sampai alhamdulillah 2011 dapat penghargaan dan kehormatan dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu, memberikan warga negara Indonesia. Dan ternyata Bapak Ibu menerima warga negara Indonesia dan terus memperjuangkan Al-Quran di Indonesia. Ternyata saya menemukan juga sejarah keluarga Pak Kiai. Alhamdulillah. Ternyata saya antum sudah tidak pulang ke Madinah ya? Tidak. Alhamdulillah. Bahkan saya sudah wakafkan diri saya dan saya berdoa, walaupun harapan saya ingin dimakamkan di Madinah, karena bersabda Rasulullah SAW, man mata fil Madinah kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah.
Tetapi kalau Allah mentakdirkan saya meninggal di Indonesia, saya ikhlas untuk dimakamkan di Indonesia. Tetapi saya minta, mohon maaf, jangan tepuk tangan. Kalau ada yang perlu kita respon, takbir. Ya, karena ini masjid. Takbir. Takbir. saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Jujur saja orang tua saya orang awam. Alhamdulillah punya saudara 12 timnas. Dari 12, alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Alhamdulillah sekarang ada adik saya, ada 5 adik kandung saya bawa ke Indonesia. Yang 1 perempuan saya sudah nikahkan sama orang Jakarta. Yang 4 laki, 2 orang laki masing-masing bawa istrinya dari Arab. Yang 2 lagi saya nikahkan sama orang Indonesia. 1 orang Lombok, 1 orang Cianjur. Ibu-ibu jangan khawatir, masih ada lagi. Kalau adik perempuan masih ada, Syekh. Kalau adik perempuan habis, yang laki ada. Ini banyak yang daftar ya. Mohon maaf, ada orang datang ke Ustaz. Ustaz, tolong carikan saya istri yang hafidhah. Sampean hafid, Iqra 2. Ternyata Bapak Ibu, salah satu karunia Allah, walaupun ibu saya sebelumnya tidak cerita. Saya pernah isi acara di Madura, Tabligh Akbar. Tiba-tiba ada seorang ibu habis acara, dia sambil gesak-gesak dari jamaah dan minta tolong untuk ketemu saya, sambil nangis-nangis. Mohon maaf, kami biasa kalau habis acara susah untuk melayani semua jamaah. Masa kita semua orang minta mampir ke rumahnya, mampir ini kan mau terima siapa dan mau siapa kan susah. Tapi saya melihat kok begitu saya lihat ibu ini, kayak tertutup hati saya, ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang bisa bersambung, bisa sesuatu yang nyambung dengan dia. Sambil nangis-nangis. Ketika beliau ajak ke rumah, ternyata beliau ada hubungan dengan keluarga saya, ada Fam Jaber. Dan dia membuka buku album foto-foto ya. Ternyata orang Indonesia suka foto dari dulu ya, dari zaman-zaman dulu, barangkali dari zaman jahiliyah. Wah. Makanya mohon maaf, kalau nanti jamaah minta foto bisa ya. Oh, boleh. Berarti ini tidak boleh lama-lama karena melayani sekian banyak butuh berapa jam. Jadi pas begitu beliau tunjukkan foto, ternyata pas ketika mereka datang di musim haji, menunjukkan foto-foto saya di usia bayi. Saya kaget. Saya sendiri aja tidak punya foto di usia bayi saya, tapi subhanallah mereka menyimpan foto-foto lama. Dan ternyata beliau mencerita, ternyata kaki ibu saya, ayah ibu saya, dua-duanya kelahiran Lombok. Kemudian kaki ibu saya dibunuh sama penjajah Belanda. Sebelum dia memperjuangkan melawan penjajah bersama orang Sasak di Lombok, dia menikah sama orang Bumi Ayu. Bawa istrinya dari Bumi Ayu pindah ke Lombok. Kemudian terus memperjuangkan bersama orang Lombok melawan penjajah sampai dia dibunuh dan punya makam besar di Ampenan. Ketika beliau wafat, anaknya, ayah ibu saya pindah ke Arab, hijrah ke Arab, nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya nikah di Arab, dapatlah saya. Dan saya kembali ke Indonesia, nikah di Indonesia, dapat juga semua 3 putra saya, tiga-tiganya lahir di Indonesia. Jadi Sayyid atau Syekh Ali Jabir ini orang Arab tapi rasa Indonesia. Ya. Mohon maaf Syekh, ada cerita para jamaah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu bercerita, menulis sebuah tulisan. Suatu ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang luar biasa di Mekah, itu sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian disambut oleh Rasulullah. Sayyid Muhammad bercerita, aku melihat di belakang Rasulullah ada orang banyak sedang berkumpul membaca sholawat.
Sayyid Muhammad kemudian bertanya, manhum ya Rasulullah, itu siapa ya Rasulullah? Orang yang di belakang panjenengan bersama dengan Rasulullah, di belakang Rasulullah. Rasulullah menjawab, Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad. Rasulullah menjawab, itu orang Indonesia yang mencintai aku, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Sayyid Muhammad kemudian keluar dari makam Rasulullah, kemudian bertindak, inni uhibbu Indonesia, saya cinta Indonesia. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ternyata beliau juga kakek-kakeknya beliau lahiran Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, Arab rasa Indonesia. Fadhal. Makanya saya bangga sekali bisa berada di tengah Indonesia, di tanah air kita. Bahkan saya terkejut ketika saya juga ke rumah sakit periksa darah, dokternya pun kaget, subhanallah darahnya merah putih. Jadi saya tidak pernah merasa diri asing, tidak pernah merasa diri orang Arab atau lahir di Madinah. Saya tidak pernah merasa diri bangga, saya merasa diri sama dengan masyarakat Indonesia. Saya tidak merasa perbedaan di antara saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Karena saya meyakini yang mulia di sisi Allah bukan keturunannya siapa, bukan asal usulnya apa, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Dan beliau ini ahlus sunnah wal jamaah, senang tahlil, solawatan. Alhamdulillah. Betul ya Syekh? Betul. Karena ada yang memberikan masukan, kok ngundang Syekh Ali Jabir, itu Wahabi. Ada yang ngomong begitu? Subhanallah, ada cerita kalau soal Wahabi ini. Wah, ini tidak selesai ini. Nyambung terus. Ya apa? Tidak apa-apa? Allahu Akbar. Saya pengalaman karena saya memang lahir besar di kota Madinah. Semua pelajaran kami di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu sesuai dengan mazhab dan akidah yang berlaku di sana. Mazhab Hambali dan akidah Wahabi. Itu otomatis semua pelajaran, tidak ada perbedaan sekolah. Tidak ada sekolah istilahnya sekolah sufi, tidak ada sekolah apa, tidak ada di sana, cuma satu sekolah. Tapi kalau dalam kehidupan rumah kami, karena berasal dari ayah kami kan keturunan Hadramaut. Jadi kebiasaan kami di rumah itu bermazhab Syafi'i. Tetapi karena kita terbiasa, sudah menjadi lingkungan seperti salat kita tidak pernah ada kunut di subuh, apa biasa-biasalah gitu. Tetapi alhamdulillah sering saya menghadiri. Semenjak saya di kelas SMP, SMA, saya rutin dan jaga menghadiri majlis maulid bersama para habaib-habaib di kota Madinah, walaupun di sana tidak diizinkan secara terbuka. Memang tempatnya tertutup. Saya termasuk menghadiri majlis Sayyid Muhammad Ali Malki. Ketika saya setiap ke Makkah, saya bertemu dengan Habib Al-Walid Sayyid Ahmad Alawi Muhammad bin Alawi Malki. Saya sering dan beliau sambut. Bahkan ketika Al-Habib Ali Al-Jifri datang ke Indonesia, begitu melihat saya dan dia, oh bin Ali Jabir, ahlan wa sahlan bi ahli Al-Quran. Dia menyambut saya dengan masrah, dan sambil para habaib yang ada di sekitar Habib Al-Jifri kaget. Karena dia bilang saya kenal baik dengan keluarga Ali Jabir, adalah banyak di dalam keluarga bin Ali Jabir ini adalah penghafal Al-Quran. Ketika saya datang di Indonesia, pertama saya bertemu lingkungan yang saya ada, dan itu kalau istilahnya salafi. Kalau ya, saya orangnya netral. Saya tidak suka menyiasatkan dan tidak suka mencari masalah sama orang. Saya orangnya netral dan fokus saya mengajar Al-Quran. Banyak orang alhamdulillah bisa hafal Al-Quran dengan saya ketika saya berada di beberapa daerah. Begitu selesai, saya pindah ke Jakarta, bertemu dengan habaib, saya merasa merindukan suasana Madinah. Saya diundang oleh Majlis Rasulullah, saya diundang oleh Nurul Mustafa, saya diundang oleh Habib Jindan, saya menghadiri Habib Umar bin Hafiz, setiap datang bertemu dan kita bertemu dengan beliau. Alhamdulillah mereka kenal baik. Bahkan saya pernah isi rutin berapa bulan sekian cukup lama di Majlis Kuitang bersama Habib Abdurrahman Allah Irham. Ternyata saya membawakan satu kasidah yang dituliskan oleh Al-Habib Muhammad Ali Al-Hibsi.
Kasidah ini isinya adalah memuji saya punya kakek yang meninggal di Hadramaut. Tapi anehnya Habib Muhammad bin Ali Al-Hibshi tidak pernah bertemu kakek saya, kepala suku kita di Hadramaut. Tidak pernah bertemu. Tapi kok bisa nuliskan kasidah untuk memuji atau memuji kedermawanannya, kepahlawanannya, keberaniannya ketika menghadapi penjajah Inggris di Hadramaut. Sampai ketika saya tunjukkan ke Habib Abdurrahman Allah yarham nangis. Dia bilang, baru kali ini saya tahu abah ana bikin kasidah untuk menyebutkan kaki kita yang ada di Hadramaut. Singkat cerita, ketika saya pindah dan sudah bertemu dengan lingkungan yang saya merindukan di kota Madinah, saya sudah biasa ikut maulid, ikut mana-mana. Mulai teman-teman yang saya kenal pertama kali, Wahabi atau Salafi, di salah satu daerah yang mereka dulu belajar Al-Quran, ketika saya pulang lagi ke sana, tidak mau disambut sama mereka. Bahkan mereka ini menganggap saya sesat. Tapi anehnya Pak Kiai, di sisi lain ada sebagian dari NU juga menganggap saya sesat. Jadi saya bingung, Pak. Ya, ya sudah nasib saya. Jadi orang NU, ulama NU menganggap beliau ini Salafi Wahabi, orang Wahabi tidak ngakoni menganggap beliau ini orang Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana tidak diakui, di sini tidak diakui. Ya ini nasibnya ini. Tapi beliau diakui oleh sudah selesai. Quran selesai. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua. Maaf saya punya ma'had. Saya ingin ma'had saya juga menjadi salah satu peserta program 1 juta hafid. Amin, amin. InsyaAllah kami siapkan program. Rumah saya siap menjadi rumah Quran. Amin, amin insyaAllah. Ya. Kami siap insyaAllah. Sangat mudah untuk menghafal, membaca insyaAllah. Kami mempunyai materi dan metode insyaAllah sangat mudah kita bisa hafal. Tapi jamaah sekalian, pesan terakhir saya, Bapak Ibu, kita di Indonesia, saya jujur saja melihat betul luar biasa perbedaan Indonesia dengan kita di Arab. Oleh karena itu, jangan mau disamakan budaya. Kita harus fahami. Contoh, saya belajar di Indonesia. Saya belajar ucapan yang lebih santun, lebih halus ketika saya di Indonesia daripada bahasa yang kasar atau nada yang tinggi. Kalau kita di Arab, ucapin Assalamualaikum aja agak tinggi nada suaranya. Bahkan kalau ada 2 orang lagi ngobrol, orang jauh-jauh fikir lagi berantam. Padahal mereka lagi ngobrol biasa. Kenapa? Karena nada suara mereka besar, tinggi. Assalamualaikum. Oh, jadi orang, apa ini? Kok bikin takut ini. Makanya ketika saya diwawancarin, orang berkata, kira-kira Syekh dapat belajar apa di Indonesia? Saya bilang dapat 1. Kalau saya di Arab bilang Assalamualaikum. Pas saya di Indonesia, Assalamualaikum. Langsung yang jawab mengatakan so sweet. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya harap di mana saya masuk ke masjid-masjid, saya punya kebiasaan suka nanya. Saya orangnya netral, menghormati semua, menghormati Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi saya sebagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika saya masuk ke masjid, tapi saya tidak pernah memaksa pendapatku harus diikuti. Masuk masjid, saya tanya tadi, ini masjid gimana? Jahar bismillah? Tidak, jahar bismillah. Biasa kalau salat subuh kunut, saya kunut. Oh, masjid kami tidak biasa kunut, saya tidak kunut. Maksud saya tidak mau meributkan masalah perbedaan furu'iyah. Diminta jadi zikir jama'i habis salat, saya pimpin zikir jama'i. Saya hadiri tahlilan, saya hadiri yasinan, saya hadiri kita bersama-sama berzikir, saya hadiri ketika kita memakamkan para ulama kita, para guru kita. Kenapa kita mau meributkan masalah? Kenapa orang-orang hanya mencari Anda berhak menyampaikan pendapatmu, tapi Anda tidak berhak menyesatkan orang lain? Itu menurut Imam Syafi'i. Saya sendiri baca, ra'yi sawabun yahtamirul khata'
wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab. Pendapatku benar bisa jadi salah, pendapat orang lain salah bisa jadi benar. Makanya saya tidak suka dengan aliran yang suka menyiasatkan. Kerjaannya cuma menyiasatkan. Ini bid'ah, itu semua jadi bid'ah. Terus yang benar apa? Yang benar ya bagaimana? Itu sampai mengatakan neraka, tahlilan neraka, sholawatan neraka, semua masuk neraka, Syekh. Jadi dia merasa dia masuk surga sendirian. La haula. Pertanyaannya, kok enggak takut? Surga itu wa jannatin arduhas samawatu, luas surga itu seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi, dia sendirian di surga. Kok enggak takut? Toleh enggak ada uang itu. Masya Allah. Betul Syekh, betul Syekh. Saya biasa kayaknya ketinggalan di mobil. Saya kemana? Tasbih. Saya biasa suka tasbih. Saya pernah masuk di satu masjid, terus ada orang namparin saya, Syekh, kan tasbih itu bid'ah. Saya lihatnya, ya terima kasih. Saya terus lanjut lagi tasbih zikir kan. Mohon maaf Syekh, kan tasbih itu bid'ah. Saya lihatnya lagi, terima kasih. Saya tidak suka ribut. Mau apa ribut? Mau apa bertentangan, bermasalah, berdebat? Kenapa? Saya teruskan zikir. Masih mengganggu saya. Mohon maaf Syekh, saya tahu antum lagi berzikir, tapi kan itu tasbih tidak ada contoh. Saya bertanya, akhirnya saya terpaksa melepas tasbih untuk melihat ini orang kenapa, ada masalah apa. Padahal saya tidak suka berdebat. Kenapa kamu berkata tasbih itu bid'ah? Dia berkata karena tasbih itu tidak ada di zaman Rasul. Itu cuma itu alasannya. Saya berkata, terus kalau Rasul bertasbih pakai apa? Dia bilang pakai tangan. Terus saya menggunakan tasbih, saya pakai apa? Masa saya pakai kaki? Ya kan pakai tangan. Barna Rasulullah SAW masuki ke rumahnya, melihat istrinya Siti Maimunah berzikir. Ada disebutkan riwayat Siti Safiyah, disebutkan berzikir, dia menggunakan batu. Rasulullah SAW dari subuh sampai terbit matahari di masjid, kembali melihat keadaan istrinya masih berzikir. Kata Rasulullah SAW, istriku masih dari tadi berzikir, artinya terus berzikir. Aku telah menggunakan zikir yang lebih sederhana, tapi kalau ditimbang di sisi Allah jauh lebih berat apa yang saya sebutkan daripada sepanjang waktu kamu sebutkan. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Kata ulama, kalau menggunakan tasbih dengan batu itu tidak boleh. Pasti Rasul menegur. Kenapa Rasul diam? Makanya qala al-Imam as-San'ani, وليس فرق بين الحجر المنثور والحجر المنظوم. Tidak ada bedanya dengan batu yang sudah terlepas maupun batu yang sudah tersusun seperti terikat, seperti tasbih. Bahkan saya punya ijazah dan sanad tasbih sambil bersam kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Al-Hasan Basri memberikan kepada muridnya teruskan. Saya ketika bertemu dengan guru saya, beliau membacakan sanadnya dan dia menyerahkan sanad tasbih di tangan saya. Dia bilang begitu cara saya menerima tasbih dari guru saya. Berarti bersambung tasbih dari zaman tabi'in. Dan tidak mungkin zaman tabi'in yang sudah bertemu dengan sahabat, mereka menggunakan sesuatu dengan sendirinya. Karena mereka dikenal at-tabi'in benar-benar sangat mencintai sahabat dan mengikuti jejak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, intinya semakin belajar, wallahi semakin tahu diri bodoh. Semakin banyak belajar akan semakin berkurang mengingkari perbedaan. Kenapa sekarang orang suka mengingkari perbedaan? Karena dia belum belajar.
Belum banyak masalah tawassul, masalah maulid, masalah tahlil, masalah zikir, masalah membaca Al-Quran untuk orang yang sudah wafat. Ini semua persoalan-persoalan itu termasuk persoalan furu'iyah. Jangankan persoalan ini, persoalan furu'ul aqidah masih ada berbeda pendapat di antara sahabat. Bapak Ibu, jangan masail fikih ada berbeda di antara kita. Di zaman sahabat ada beda-beda dalam akidah, walaupun dalam hal furu' akidah. Furu' akidah, contoh satu persoalan ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Ada berbeda di antara Siti Aisyah dan Abdullah bin Abbas. Apakah Rasulullah bertemu Allah langsung atau bertemu dengan cahaya Allah? Kalau menurut Siti Aisyah, Rasulullah bertemu dengan cahaya Allah. Kalau Abdullah bin Abbas, Rasulullah bertemu dengan Allah. Ini perbedaan. Ini keluarga Rasul, ini istri Rasul. Begitu kedekatan Rasulullah SAW, tapi tidak pernah saya dengar Siti Aisyah menyesatkan Abdullah bin Abbas, atau Abdullah bin Abbas berkata Siti Aisyah bid'ah atau masuk neraka. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya harap jangan ada orang yang mau mengadu domba di antara kita. Kita belajar, semua ulama insya-Allah baik, semua ulama kita hormati. Ada kekurangan? Ada. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum, termasuk saya. Saya setiap berdakwah, alhamdulillah dapat masukan dari Majlis Ulama Indonesia, dapat masukan dari para kiai, dapat masukan dari para habaib. Saya sangat menghormati masukan. Ketika saya punya kesalahan, wallahi saya berani minta maaf di depan orang. Saya tidak malu, tidak ada rasa malu untuk meminta maaf. Kenapa? Karena kita semua belajar. Jangan ada yang tidak mau minta maaf di depan banyak orang atau di depan ulama, berarti dia sombong. Dia tidak mengaku dirinya salah. Kita bisa punya salah, bisa punya benar. Makanya apapun yang benar silahkan diterima. Kalau ada yang kesalahan, mohon dimaafkan. Itu yang kita selalu menjaga supaya Indonesia ini tetap bersatu. Jangan gara-gara berbeda pemahaman kita malah pecah belah. Gara-gara beda aliran kita malah juga bermusuhan. Terjadi berbeda di antara kita wajar, itu sehat, tidak masalah. Ada perbedaan, saya bangga sekali bisa di guru kita, Kiai Haji kita, Gus Fikri ini bisa menyambut saya. Dan saya merasa hadiah besar. Dari dulu saya bercita-cita bertemu beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan takdirnya bisa bertemu beliau malam ini. Di masjid beliau. Antum tidak tahu bagaimana perasaan saya hari ini. Wallahi saya merasa bangga sekali, luar biasa. Kebahagiaannya luar biasa. Disambut dan diberikan kesempatan bisa berceramah di masjid ini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya merasa bagian dari orang Indonesia, bagian dari masyarakat, bagian dari sesama muslim. Kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ada kekurangan, saya juga merasa banyak kekurangan saya. Makanya saya terus belajar, terus belajar, terus belajar, dan tidak pernah bosan untuk belajar demi kebaikan Indonesia, agar tetap Indonesia bersatu dan tetap Indonesia bisa menjadi makmur, barakah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalal wal Ikram, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama hamba-hambamu yang salih-salihah. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, rapatkan saf-saf kami, rapatkan ulama kami, rapat kalimat umat Islam ya Allah, agar kami mampu bersatu membawa kemakmuran Indonesia ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami semua keluarga Al-Quran, para pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran,
dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Aku mohon untuk semua jamaah yang hadir ya Allah, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajatnya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, diterima segala amal ibadahnya, diberikan kebahagiaan keselamatan dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.